Aku ini Arba'in. Aku ini Arba'in. Arba'in ini ada darah Kalimantan dan ada darah Jawa karena. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Pasir, Kalimantan Timur. Pembunuhan ini terbilang sangat mengerikan lantaran pelaku tega memisahkan kepala dan mencincang wajah dari korbannya hingga tidak berbentuk lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, gua ingin mengajak kalian untuk mengenal sosok dari pelaku sekaligus suami dari korban, sesuai dengan yang tertera dalam KTP-nya, yang bernama Arba'in, berusia 29 tahun, kelahiran Hulu Sungai Utara 23 September 1995, yang berasal dari Sumber Rejeki, Balangan, Kalimantan Selatan. Sementara istrinya bernama Fitriana, berusia 22 tahun, kelahiran Bondowoso, tanggal 15 Februari 2002. Tidak dijelaskan secara rinci di mana mereka ini bertemu. Yang diketahui hanyalah keduanya pun memutuskan untuk menikah pada tanggal 13 November 2019. Dari pernikahan itu, mereka pun telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berusia 3 tahun, kelahiran 27 Oktober 2020. Selama ini, keduanya pun tinggal di sebuah mes perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Makmur Niaga yang berada di Desa Blimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir. Nampak sepintas dalam sosial medianya, kehidupan rumah tangga mereka pun terlihat sangat harmonis, hingga terjadi peristiwa yang sangat mengerikan dari pasangan pasutri tersebut. Kejadian ini bermula pada tanggal 13 Oktober 2024, jam 22.30. Terdengar suara teriakan dari seorang pria. Sontak saja teriakan itu memancing penghuni mes lainnya untuk mencari sumber suara. Dan ternyata suara itu berasal dari Arba'in yang sedang mondar-mandir di sekitaran mes perusahaan. Arba'in kala itu meracau tidak jelas apa yang sedang dia bicarakan. Dan yang menjadi perhatian, Arba'in sambil menenteng kepala seseorang. Lalu kepala itu dibuang ke tanah dan Arba'in pergi lalu mengambil anaknya yang berusia 3 tahun. Sambil terus meracau entah apa yang dia bicarakan, sembari melempar-lempar anaknya ke udara, hingga pada akhirnya tiba-tiba Arba'in ini lemas dan jatuh pingsan. Di saat itulah penghuni mes lainnya mengamankan Arba'in dengan mengikat kaki dan tangannya. Setelahnya, warga mengecek ke dalam rumah dari Arba'in. Saat di dalam rumah, terlihat ceceran darah berada di sekitaran dalam rumah, yang ternyata darah itu berasal dari sosok tubuh yang sudah tidak bernyawa. Yang diketahui tubuh itu merupakan Fitriana, istri dari Arba'in, dan kepala yang dibawa oleh Arba'in merupakan kepala dari Fitriana. Pada saat ditemukan, kondisi Fitriana penuh dengan luka sabetan senjata tajam pada sekujur tubuhnya. Yang mengerikannya, bukan hanya kepala saja yang terpisah, tetapi pergelangan tangan kanannya pun ikut terpisah. Warga yang mendapati hal tersebut segera melaporkannya pada pihak kepolisian, yaitu Polsek Long Ikis. Dan polisi yang menerima laporan tersebut segera menuju ke lokasi kejadian. Setibanya polisi di lokasi, pihak kepolisian pun segera mengamankan Arba'in dan melakukan evakuasi pada tubuh Fitriana. Terlihat dari luka-luka yang didapati pada tubuh korban, jika korban ini dihilangkan nyawanya dengan cara membabi buta yang mengakibatkan wajahnya sulit dikenali dan sudah tidak berbentuk lagi. Dari luka-luka itu tergambar jika Arba'in sangat emosi dan melampiaskan amarahnya dengan membabi buta hingga Fitriana kehilangan nyawanya.
Pada sisi lainnya, hasil visum dari RSUD Panglima Sebaya, jika korban ini mengalami luka parah, wajah tercabik-cabik, tidak berbentuk, terpisah pergelangan tangan kanan, dan sebagian jari pada tangan kirinya pun ikut terpisah. Dan didapati adanya luka tikaman pada perut korban dan luka sabetan pada sekujur tubuhnya. Selain itu, pihak kepolisian pun telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti parang, baju dasar milik korban, baju pelaku, dan pakaian dalam. Polisi masih menunggu pihak keluarga datang ke rumah sakit untuk mengambil jasad korban. Setibanya keluarga di rumah sakit, jasad korban pun dikembalikan pada keluarga dan segera dimakamkan di tempat pemakaman khusus karyawan area PT PMN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pada jam 16.30. Setelahnya, polisi melakukan pemeriksaan pada pelaku suami korban. Terungkaplah motif pada pembunuhan ini, yang dimana pelaku mengakui jika motif pada pembunuhan itu lantaran pelaku ini merasa kesal dikarenakan korban istrinya selalu meminta cerai kepada pelaku. Selama pernikahan, rumah tangga mereka ini kerap diwarnai dengan keributan dan perdebatan, tidak sesuai dengan postingan pada sosial medianya. Pemicu keributan mereka dikarenakan masalah ekonomi, dan korban menuntut di luar kemampuan dari pelaku. Menurut pengakuan pelaku, emosinya tidak tertahan lagi karena seringnya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Korban ini seringkali mengancam dan meminta cerai, yang membuat pelaku, suami dari korban, gelap mata hingga nekat melakukan pembunuhan tersebut. Kepada polisi, pelaku pun menceritakan kronologi dari pembunuhan tersebut. Pada saat itu, malam hari jam 19.00, korban baru saja pulang dari pasar, dan setibanya di mes, korban ini sedang membongkar barang-barang belanjaannya. Tiba-tiba, Arba'in datang dan mengajak korban berbicara empat mata, yang sebelumnya keduanya pun telah terlibat keributan. Pelaku merasa korban telah berkhianat kepada dirinya, namun pada saat pembicaraan itu berjalan, berujung dengan perdebatan hingga terjadi keributan di antara keduanya. Sekitar pada jam 22.00, keributan pun mereda dan pelaku ini memilih untuk pergi lalu duduk di luar mes untuk menenangkan diri. Mungkin karena korban masih emosi, korban mengajak pelaku berdebat lagi dan meminta pelaku untuk segera menceraikan dirinya. Arba'in yang sudah jengah mendengar perkataan cerai yang selalu dilontarkan istrinya pada saat mereka ribut. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung mengambil parang yang disimpan di area belakang mes. Melihat Arba'in membawa parang, korban pun sangat takut dan sempat berupaya untuk menenangkan suaminya. Namun, emosi Arba'in sudah tidak terbendung lagi. Pelaku ini menyerang sembari melayangkan parang dan melukai istrinya sendiri secara brutal. Hingga akhirnya korban pun langsung terkapar dengan posisi terlentang. Lalu Arba'in menimpas area leher sebanyak 3 kali, hingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat dan kepalanya pun terpisah. Bukan hanya sampai di situ saja, Arba'in yang belum puas menikam area perut sebanyak 1 kali. Lalu pelaku menimpas sebanyak 5 kali pada bagian wajah korban, hingga wajah korban ini sudah tidak berbentuk lagi. Lalu pelaku membawa kepala korban keluar mes menggunakan tangan kanan dan parang dipegang di tangan kirinya pelaku. Hingga akhirnya pelaku ini tiba-tiba pingsan, dan pada saat itulah warga secara bersama-sama mengamankan pelaku. Terkait dengan anak dari pelaku Arba'in dan korban Fitriana,
Pada saat ini, anak tersebut sedang dirawat sementara oleh staf perusahaan dengan pengawasan ketat dari personel kepolisian Polres Pasar, didampingi tenaga medis bidan perusahaan. Atas tindakannya itu, pelaku Arba'in terjerat pasal 338 KUHP, pembunuhan tidak berencana, dengan hukuman maksimal selama 15 tahun. Biasanya saudara AR atau pelaku merasa korban telah dihianati korban telah mengkhianati pelaku si AR. Kemudian terjadilah pertengkaran hebat di antara keduanya. Namun saudara FI, korban, masih saja mengajak saudara AR atau pelaku atau suami bertengkar dan meminta pelaku untuk menceraikannya. Mendengar itu, saudara AR atau pelaku langsung naik pitam dan mengambil parang yang... Guys, jika melihat kondisi jasad korban, secara pribadi, gua kurang setuju dengan jeratan hukum dari pelaku, yakni pembunuhan tidak berencana. Karena jujur ya guys, kondisi korban terlebih pada bagian wajah bisa dikatakan rusak dan hancur. Tidak lagi bisa dibedakan mana hidung, mana mulut, mana dagu. Layak banget pelaku ini mendapatkan minimal vonis seumur hidup. Semoga saja kita semua dijauhkan dari segala malapetaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?